Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Ardi dan juga Pak Aris. Di sini kami dari kelompok 3 Praktek Perencanaan Kota Koridor Tujuan Surabaya akan menyampaikan hasil dari tugas besar kami. Bisa di next. Ya, mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Zkia, NLP 079, ada Zahira, NLP 081, ada Humaira, NLP 082, ada Ahmad Mumtaz, NLP 084, ada saya sendiri, Javiansa, NLP 093, ada Bahtiar, NLP 094, ada Nadia, NLP 099, dan terakhir ada Devi, NLP 103. Selanjutnya, nah, ini adalah outline pembahasan yang akan kami bawakan pada hari ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kondisi existing, yang ketiga sintesa potensi dan masalah, yang keempat konsep perancangan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir visualisasi. Kemudian yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, dari lokasi kami pendahuluan dari lokasi perencanaan kami yaitu di koridor Jalan Tunjungan sendiri, yaitu dengan batas admin di sebelah utara berbatasan dengan Jalan Genteng dan Jalan Prapat, di sebelah selatan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, barat Embong Malang, dan timur di Genteng Kali. Next. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengidentifikasi karakteristik, potensi, dan permasalahan elemen urban design. Yang kedua, memberikan rekomendasi terhadap permasalahan. Dan yang ketiga, merumuskan konsep perancangan dan arahan pengembangan di koridor kawasan dan lingkungan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu ada dua, yaitu dapat meningkatkan pemahaman penulis dan semua pihak terkait materi perencanaan wilayah kota. Dan yang kedua, sebagai rekomendasi pengembangan terutama dalam hal perencanaan di koridor jalan tunjungan. Kemudian masuk ke Ya, untuk selanjutnya adalah lintasan terbang pesawat. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan Google Earth, didapatkan bahwa jarak antara koridor jalan tunjungan dengan Bandara Juanda ini adalah 14,25 km, yang artinya koridor tunjungan ini masuk dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan atau KKOP. Next. Kemudian untuk Sky Exposure Plan atau SEP di koridor tunjungan ini memenuhi syarat dalam ketentuan SEP karena untuk perhitungan dari SEP ini tinggi bangunan dibagi tangan alfa. Next. Kemudian untuk keamanan dari bahaya kebakaran, nah dalam mengidentifikasi keamanan dari kebakaran ini perlu diketahui terlebih dahulu minimal tinggi dan jarak antar bangunan. Nah ini menurut dari Permen PU nomor 26 tahun 2011. Kemudian pada wilayah koridor tunjungan ini terdapat bangunan hotel double tree yang memiliki jumlah lantai paling banyak atau yang mencapai 25 lantai dengan tinggi kurang lebih 75 meter. Jadi jika sesuai dengan acuan jarak antar bangunan, hotel double tree dengan bangunan di sampingnya tidak mempunyai jarak sehingga berpotensi kebakaran tinggi. Next. Kemudian untuk ketentuan khusus ada batasan ketinggian analisis KKOP, di mana dengan koridor tunjungan atau bandara terdekat yaitu di bawah 15 km dan ini sesuai dengan RDTRUP 6 Tunjungan. Next. Untuk ketentuan khusus selanjutnya adalah batasan ketinggian berdasarkan RDTRUP 6 Tunjungan. Ini ada beberapa kelompok kegiatan di koridor tunjungan. Next. Selanjutnya masuk ke intensitas pemanfaatan ruang. Di yang pertama itu ada KDB, di mana berdasarkan peta ini KDB di koridor jalan tunjungan mayoritas di atas 60%, yang berarti itu di atas angka maksimum. Di mana contoh-contoh bangunan yang melebihi batas itu adalah Hotel Fana, Volume Motor, dan juga CIMB Niaga. Selanjutnya. Yang kedua ada KLB. KLB di koridor jalan tunjungan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu 1-2 lantai, 3-4 lantai, dan juga di atas 4 lantai. Selanjutnya ada nilai KDH terbagi ke dalam 3 kelas juga, yang pertama 0-10%, 11-20%, dan juga lebih dari 20%. Selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu penggunaan lahan di koridor jalan tunjungan ini di mayoritas penggunaan lahannya yaitu berdasarkan jasa dan juga sedikit beberapa persen yaitu RTH. Bisa di next. Berikut adalah aksesibilitas. Aspek aksesibilitas ada beberapa hal yang masih belum memenuhi standar seperti lebar jalan pejalan kaki dan beberapa fasilitas pendukung. Next. Untuk ketersediaan angkutan publik, terdapat angkutan publik Surabaya Bus dan beberapa angkutan lain angkot, namun tidak tersedia integrasi fisik, jadwal, maupun integrasi pembayaran. Untuk kemudian tercapai, terdapat beberapa signage yang baik dan mudah dilihat, namun tidak ada keserasian antar signage tersebut pada kawasan ini. Kawasan di sini memiliki bangunan-bangunan yang dengan desain yang beragam, namun tetap terlihat sama karena mereka merupakan bangunan tua. Identitas dari kawasan ini terkenal dengan Hotel Majapahit atau Hotel Yamato yang memiliki nilai historis yang budaya yang tinggi. Kawasan ini memiliki tingkat livability yang cukup baik dengan beberapa jaringan prasarana yang lengkap, namun terdapat beberapa fasilitas pendukung yang sudah dibahas sebelumnya yang tidak dapat mendukung livability tersebut.
Selanjutnya, aspek figure ground dapat dilihat pada peta di layar. Pada lokasi studi didominasi oleh perdagangan maupun jasa, membuat kawasan ini terlihat padat. Namun kawasan ini juga memiliki sifat heterogen karena massa, bentuk, dan kerapatannya berbeda. Selanjutnya, lalu linkage, kondisi linkage di sepanjang ruas sudah menyeluruh sehingga dapat diakses oleh kendaraan roda 2 maupun 4 yang dapat dilihat pada panah pojok kiri atas. Tidak hanya itu, koridor tunjungan juga sudah terdapat pergerakan dari sisi pejalan kaki dapat dilihat pada panah yang bawah. Selanjutnya ada place. Pada wilayah studi ini terdapat place yang membuat nilai tersendiri, yaitu adanya bangunan siola yang ikonik, juga komplek kuliner dan jalur pedestrian pada depan Hotel Majapahit yang menarik. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada image of environment. Yang pertama dapat berikut gambarnya. Next. Untuk selanjutnya yaitu notes. Ini berikut petanya, peta notes. Next. Untuk yang landmark di koridor tunjungan itu ada dua. Yang pertama Gedung Siola dan Hotel Majapahit. Next. Dan yang terakhir ada distrik, berikut petanya. Selanjutnya adalah kesan ruang. Berikut adalah fungsi bangunan dan total bangunan yang ada di koridor tunjungan, penambahan ornamen pelengkap bangunan maupun infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di koridor tunjungan, memberikan kesan ruang terhadap estetika ruang yang ada. Baik, selanjutnya adalah aspek pemunduran bangunan. Aspek salah satu kriteria terukur berikut adalah peta sebaran garis sempadan muka bangunan yang kami peroleh hasilnya dari survei primer, dan juga yang di sebelah kanan yaitu foto-foto sebaran GSB muka bangunan. Ada dua macam yang kita juga survei secara existing atau survei primer. Kemudian yang kedua adalah garis sempadan bangunan samping. Berikut adalah peta sebarannya yang terletak di Jalan Tunjungan, dan juga yang sebelah kanan adalah foto visualisasi dari GSB bangunan samping. Kemudian yang selanjutnya adalah garis sempadan bangunan belakang. Berikut adalah peta sebarannya, dan yang berikut adalah datanya yang kami peroleh dari survei sekunder melalui Google Maps dan Google Earth. Kemudian berikut adalah analisis GSB terhadap angle of light obstruction. Berikut adalah perhitungannya menggunakan rumus arahan sepadan depan dan garis sempadan belakang minimal. Berikut hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah analisis GSB terhadap selubung bangunan dan analisis GSB terhadap kebijakan RDTR UP 46 Tunjungan dan Peraturan Wali Kota tahun 2014. Berikut adalah perhitungannya dan perbandingannya. Kemudian selanjutnya adalah jarak antar bangunan, di mana yang sebelah kiri dapat kita lihat salah satu peta sebaran jarak antar bangunan yang ada di koridor tunjungan, serta kondisi existingnya yang kita peroleh dari survei primer dan survei sekunder melalui Google Maps. Kemudian analisisnya ada dua, yaitu yang pertama ada dua. Yang pertama analisis jarak antar bangunan terhadap batas bangunan, dan yang kedua adalah analisis jarak antar bangunan terhadap keamanan kebakaran. Berikut adalah perhitungannya dan peta nilainya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke potensi dan permasalahan. Ada strength atau kekuatan dan juga weakness. Kami menganalisis ada 6 strength yang bisa tertera di layar, dan juga ada 5 weakness yang tertera di layar. Next. Kemudian ada opportunity dan juga threat. Dengan opportunity peluang kami menganalisis 3, dan juga threat-nya ada 2. Next. Selanjutnya adalah konsep perancangan yang ada di koridor jalan tunjungan ini. Yang pertama visi misi, yaitu terciptanya kawasan tunjungan yang ramah pedestrian berbasis perdagangan dan jasa. Kemudian misinya dapat kita lihat terdapat 5 misi, mulai mematangkan konsep, menciptakan koridor, revitalisasi fungsi, menjadikan koridor, dan melakukan penataan ruang arahan penggunaan lahan. Kemudian next adalah berikut perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan. Baik, selanjutnya untuk konsep struktur kawasan berdasarkan visi dan misi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyediaan prasarana jalur pedestrian kaki harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kenyamanan, kedua keamanan, dan yang ketiga kemudahan. Nah, untuk konsep struktur linkage kawasan dari tabel di atas dapat disimpulkan yang pertama ada
keberadaan bangunan existing yang saling terkoneksi dengan jalur pedestrian akan dibuat senyaman mungkin untuk pejalan kaki, dan yang ketiga sebagai alternatif wisata dalam kota. Next. Selanjutnya yaitu arahan pengembangan struktur. Kita mengadopsi dari 3 aspek. Yang pertama lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk yang pertama itu, untuk lingkungan itu memfokuskan pengembangan pedestrian yang ramah lingkungan dengan menciptakan kenyamanan. Yang kedua memfokuskan bagaimana suatu kawasan dapat terjadi interaksi yang baik. Dan yang ketiga memfokuskan pengembangan kawasan CBD Tunjungan berupa pusat pelayanan dan yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan warga lokal maupun turis. Next. Untuk arahan pemanfaatan ruang kawasan ada 3, yaitu koefisien dasar bangunan, lantai bangunan, dan tapak basement. Untuk arahan-arahan ini telah diatur dalam RDTRK UP 6 Tunjungan melalui peraturan zonasi. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke arahan tata masa bangunan, yaitu di bab ini terbagi menjadi 3, arahan tata masa bangunan, arahan fasad atau langgam, dan juga arahan skyline. Next. Kemudian yang pertama kita masuk ke pengaturan peta lahan. Di pengaturan peta lahan ini itu perencanaan pembagian lahan dalam menjadi blok-blok, dan di samping adalah peta persebarannya. Next. Kemudian selanjutnya itu arahan pengaturan bangunan. Di pengaturan bangunan ini terdiri dari pengelompokan bangunan dan juga orientasi bangunan. Berikut adalah petanya. Selanjutnya pengaturan ketinggian bangunan. Di wilayah perencanaan kami itu tidak termasuk dalam kawasan keselamatan KKOP, namun karena masih memiliki jarak yang cukup dekat, yaitu dengan dianjurkan tinggi maksimum bangunannya itu mencapai 200 meter. Next. Kemudian selanjutnya ini adalah arahan fasad atau langgam dengan ilustrasi bangunan yang memiliki nilai historis di sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan ilustrasi bangunan yang telah direvitalisasi. Jadi next. Kemudian selanjutnya ini adalah arahan skyline kawasan dengan bangunan tertinggi di kawasan koridor tunjungan kami, yaitu adalah Hotel Hilton. Oke, bisa next. Selanjutnya arahan kualitas visual kawasan. Untuk segmen atau zona arahan kualitas visual kawasan terbagi menjadi 3, ada zona hijau, zona ungu, zona oranye, dan dari ketiga zona ini memiliki fungsi lahan yang sama. Nah, berikut adalah peta pembagian zona amatan kualitas visual kawasan di koridor Tunjungan. Next. Selanjutnya ada klasifikasi kualitas visual kawasan, ada terbagi menjadi 2, kualitas visual baik dan kualitas visual sedang, dengan parameter sebagai berikut yang didasarkan oleh penelitian terdahulu dari jurnal UGM. Berikut ini adalah peta klasifikasi kualitas visual sesuai zona di koridor Jalan Tunjungan, bahwa zona 1 dan zona 2 itu merupakan kualitas visual kawasan yang baik, sedangkan zona 3 itu kualitas visual kawasan yang sedang. Nah, makanya dari itu untuk arahan kualitas visual kawasan diarahkan agar satu delineasi wilayah di koridor Tunjungan ini masuk ke dalam klasifikasi kualitas visual kawasan yang baik. Selanjutnya adalah arahan sirkulasi dan parkir kawasan. Yang pertama adalah rencana tata kelola parkir. Jadi pada rencana tata kelola parkir ini akan disediakan berupa gedung park and ride yang terletak di sebelah utara Hotel Doubletree by Hilton. Kemudian selanjutnya adalah rencana sirkulasi jalan, itu terletak utamanya itu ada 2. Yang pertama lewat Jalan Ciola, dan yang kedua adalah lewat Jalan Pertigaan arah Genteng, yang bisa kita lihat visualisasinya pada slide berikut. Kemudian selanjutnya adalah rencana jalur pejalan kaki. Jadi mulai dari Pertigaan Kecamatan Genteng hingga Jalan Hotel Mojopahit itu akan diadakan perlebaran jalan pedestrian supaya masyarakat di situ dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan sarana dan prasarana yang ada di pedestrian. Kemudian selanjutnya adalah rencana jalur sepeda yang terletak di bagian kiri jalan, yaitu yang bertanda warna merah. Kemudian selanjutnya adalah rencana jalur jalur busway atau bus Surabaya yang terlihat pada slide. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana prasarana penyeberangan jalan, bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya itu arahan perencanaan kualitas lingkungan. Selanjutnya.
Yang pertama, rencana RTH. Rencana RTH ini dibagi menjadi dua, yaitu RTH publik yang berada pada sepanjang jalan pedestrian dengan visualisasi pada layar, dan juga RTH privat, sama seperti kondisi ekstrimnya, yaitu berada pada halaman depan Hotel Majapahit. Selanjutnya. Yang kedua yaitu rencana pendukung aktivitas yang dibagi menjadi dua, yaitu berupa ruang terbuka dan bangunan. Yang pertama, ruang terbuka rencananya akan dikembangkan penataan ulang RTH pada jalan pedestrian dan lahan parkir berbentuk park and ride. Selanjutnya, rencana aktivitas support berupa bangunan pada kawasan perdagangan jasa itu adalah halte Surabaya Bus, yang mana untuk menunjang kegiatan transportasi pada kawasan pedas di sana, dan juga meningkatkan potensi wisata kota Surabaya. Selanjutnya, signage yang merupakan salah satu elemen urban design yang penting. Dari gambar yang paling kiri merupakan rencana peta lokasi berupa display yang dapat berubah-ubah fungsinya, yang tengah merupakan informasi penanda terkait bus stop, dan selanjutnya merupakan signage identitas suatu tempat agar mudah dikenali. Selanjutnya, nah, sedangkan dalam rencana tata letak, street furniture akan diletakkan sebagai pedestrian ways. Yang pertama yaitu ada internal furniture berupa tempat duduk yang biasanya ada di taman untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Sedangkan untuk eksternal, rencananya akan diberi tempat sampah dan bola berbentuk lampu. Selanjutnya. Terus selanjutnya adalah arahan perencanaan infrastruktur. Next. Untuk yang pertama adalah jaringan listrik. Nah, dengan arahan koridor tunjungan ini sebagai kawasan ramah pedestrian berbasis perdagangan jasa, maka dalam perhitungan kebutuhan listrik ini sebelumnya harus dilakukan perkiraan terhadap jumlah orang yang akan melakukan aktivitas di koridor tersebut. Nah, untuk di koridor tunjungan ini kebutuhan listriknya sekitar 205 kV ampere per hektar. Kemudian yang kedua yaitu jaringan sistem drainase. Nah, untuk sistem drainase ini bisa direncanakan menjadi saluran bentan pracetak gutter yang disusun menjadi box culvert. Next. Kemudian selanjutnya adalah untuk wireless internet atau Wi-Fi. Nah, di era evolusi industri ini karena semuanya yang serba online dengan bantuan gadget, maka bisa untuk arahannya bisa menyediakan untuk wireless internet ini dengan bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya. Nah, untuk penerangan jalannya, untuk mempercantik koridor tunjungan perlu adanya penyediaan jaringan penerangan jalan juga yang terencana dengan konsep tone lampu berwarna kuning yang akan memberikan kesan romansa. Next. Kemudian selanjutnya untuk jaringan air bersih, karena di masa COVID seperti ini, maka pentingnya untuk merencanakan penyediaan jaringan air bersih, dan untuk sistem persampahan bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sampah organik, non-organik, dan juga B3. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis penelitian kami, jadi berdasarkan strategi kami melalui identifikasi karakteristik kawasan koridor di jalan tunjungan itu didapatkan kita menganalisis melalui berbagai aspek, terutama aspek fisik yang ada di koridor jalan tunjungan. Dapat diinterpretasikan bahwa penggunaan lahan yang mendominasi di kawasan tunjungan yaitu perdagangan dan jasa dengan kondisi muka bangunan didominasi oleh bangunan yang tidak semuanya aktif. Nah, maka dari itu kami kembangkan melalui salah satunya dengan jalur pejalan kaki supaya agar tercipta sebuah sinergi antara kawasan perdagangan dan jasa dengan masyarakat yang dapat berinteraksi di kawasan pedestrian yang direvitalisasi tersebut. Konsep pengembangan ini dirumuskan berdasarkan hasil survei kami melalui survei primer, survei sekunder atau internasional, dan juga studi literatur yang menyatakan bahwa di koridor jalan tunjungan itu memiliki aktivitas perdagangan dan jasa. Maka dari itu kita kembangkan dengan beberapa faktor yang berpengaruh dalam penggunaan lahan di jalan tunjungan. Sebagai salah satunya yaitu ruang publik, yaitu dengan pengembangan aktivitas bangunan berupa restoran, kafe, aktivitas bangunan pertokoan, terus kondisi jalur sepeda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, rumusan konsep ini difokuskan untuk penggunaan lahan yang dapat menjadi daya tarik masyarakat dan peningkatan kualitas jalur, dengan cara peningkatan kualitas jalur berjalan kaki dan penyediaan moda transportasi yang memadai. Mungkin sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan dilanjutkan dengan visualisasi video 3D.